Jemaah fillah rahimatullah yang selalu senantiasa mendapatkan perlindungannya Allah. Semoga kita selalu senantiasa diberikan rahmat, hidayah, ya. Dan alhamdulillah kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jemaah fillah rahimatullah, pada kesempatan kali ini materinya adalah Riyadhus Shalihin jilid 1 bab yang ke-52. Keutamaan optimis atau keutamaan berharap kepada Allah. Jadi yang namanya hidup itu butuh optimis, semangat, ya. Karena apa? Allah sudah menunjukkan di dalam ayat-ayatnya, hadis-hadisnya bahwa kalau kita optimis, insya Allah pasti ada jalan keluar. Maka seperti yang terjadi saat ini, corona, virus corona yang sudah berbulan-bulan. Tapi insya Allah bismillah, kita sesuai dengan protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, insya Allah. Ya, itu sebagai tanda ikhtiar manusia. Maka optimis, semangat itu adalah insya Allah akan dicintai oleh Allah. Mari kita simak perintah optimis. Ada di surat 40, surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ayat yang ke-44 sampai 45. Itu menegaskan ayat yang ke-44. Itu menegaskan bismillahirrahmanirrahim. Fasadat nama aku lulakum wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Ayat yang ke-44 itu isinya adalah seorang mukmin itu urusannya diserahkan kepada Allah. Ya, di sini disebutkan wa ufawwidu amri ilallah, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Di sini disebutkan innallaha basirum bil ibad, karena Allah itu maha melihat atas hamba-hambanya. Jadi urusan-urusan kita itu nggak usah sepaneng. Kenapa? Karena Allah selalu senantiasa menyertai kita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jamaah fillah rahimatullah. Alhamdulillah. Kalau kita ngerasa pasrah seperti itu, seberat apapun akan menjadi ringan. Karena hati kita akan menjadi ringan. Itu inti ayat yang ke-44. Urusannya orang mukmin itu diserahkan kepada Allah karena Allah maha melihat hamba-hambanya. Sementara ayat yang ke-45 surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir surat ke-40 isinya adalah fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Ayat yang ke-45 menegaskan bahwa fawaqahullah, Allah itu memelihara sayyiatihi, dari kejahatan-kejahatan atau tipu daya. Jadi Allah itu insya Allah akan memelihara orang mukmin, akan menjaga orang mukmin atas tipu daya orang-orang yang jahat. Atau tipu daya diterangkan di sini adalah Fir'aun yang disebutkan di sini, atas kaum Fir'aun. Ya, di sini ditegaskan bahwa wahaqa bi ali Fir'aun su'ul adab. Sementara kaum Fir'aun itu insya Allah, janji Allah itu pasti akan mendapatkan azab yang sangat buruk. Maka yakin aja, kita optimis sama Allah bahwa Allah akan menjaga kita dari tipu daya kejahatan-kejahatan, dari tipu daya apapun, apalagi makhluk-makhluk Allah. Makanya kita berusaha yakin keluar rumah baca basmalah, nyampe rumah hamdalah, nyampe di tempat hamdalah. Insya Allah penjagaan Allah itu insya Allah akan senantiasa pada diri kita orang-orang mukmin. Ayat yang ke sudah ya 44 dan 45 itu menegaskan bahwa intinya yang ke-44 adalah urusan orang mukmin diserahkan kepada Allah, dan yang ke-45 yakin bahwa kita itu akan dijaga oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah dari kejahatan-kejahatan siapapun makhluk Allah ataupun orang-orang yang tidak suka dengan kita. Insya Allah itu dari ayat. Mari kita simak jamaah fillah rahimatullah dari sudut hadisnya. Ada di dalam hadis Riyadhus Shalihin jilid 1 bab ke-52,
halaman yang ke-245 bagi yang punya Riyadhus Shalihin besar cetakan Toha Putra silahkan, itu halamannya 245. Bagi yang cetakan Surabaya yang kecil mungkin halamannya menyesuaikan, babnya sama yaitu bab 52, keutamaan optimis atau keutamaan berharap kepada Allah itu apa. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari Muslim, mari kita simak. Mutafakun alaih di sini menyebutkan An Abi Hurairah, hadis ini dari Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah taala ana inda dhanni abdi bi. Ya. Yang nomor satu, kesimpulan hadis riwayat mutafakun alaih atau Bukhari Muslim. Yang nomor satu adalah isinya Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Jadi, maka berprasangkalah yang baik-baik. Karena Allah itu akan mengamini lewat malaikat-malaikatnya yang ada di kanan kiri kita. Id yatalaqal mutalaqiyani anil yamin wa anis shimali qa'id. Yaitu ada di surat 50 Qaf ayat yang ke-17 menegaskan malaikat ada di kanan kiri kita. Nah, di ayat ini, di hadis ini menegaskan bahwa Allah itu akan mengamini, mengikuti prasangka hambanya lewat malaikat yang ada di kanan kiri kita. Makanya berprasangkalah yang baik kepada siapapun, husnudon, bukan suudon. Karena suudon itu akan menjadikan penyakit buat hati kita. Isi yang kedua dalam hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih adalah wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Yang kedua adalah isinya Allah akan senantiasa bersama hambanya sepanjang hambanya itu mengingat Allah. Ya, jadi kita itu akan diingat Allah kalau kita ingat Allah. Maka di sini haitsu yadhkuruni, selama hambaku itu ingat aku, ingat Allah. Jadi Allah itu akan bersama hambanya selama hambanya itu ingat Allah. Makanya kerjaan kita diawali basmalah itu menunjukkan kalau kita ingat Allah. Kalau rampung diakhiri dengan hamdalah itu menunjukkan kalau kita ingat Allah. Allah akan mengikuti kita. Dan yang ketiganya, wallahi Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum. Yang ketiga, hadis ini menegaskan adalah demi Allah, Allah itu lebih bergembira, senang menerima tobat hamba-hambanya. Ya, sampai digambarkan di sini senangnya Allah itu yajidu dollatu bil falai, seperti barang yang hilang ketemu lagi. Ya, jadi kita punya barang hilang terus ketemu lagi. Itu senangnya, gambarannya senangnya Allah kepada hambanya yang bertobat. Jadi mumpung masih ada kehidupan, jamaah fillah rahimatullah, perbanyaklah berbuat baik. Itu sebagai tobat kita yang dulu karena dosa dihitung oleh Allah ketika umur 10 tahun. Mulai saat ini mumpung masih ada nyawa, masih ada kehidupan, silahkan berbuat baiklah yang banyak. Karena Allah perintahkan in ahsantum li anfusikum. Surat 17 ayat 7 surat Al-Isra. Ayat yang ketujuh, jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Fa'in asatum falaha, jika kalau engkau tidak mau berbuat baik, itu pun juga tanggung jawabmu sendiri. Itu penekanan yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4 adalah wa man taqarraba illa shibran taqarrabu ilaihi dira'an. Yang keempat adalah barang siapa hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka Allah mendekatnya sehasta. Jadi Allah itu menyambutnya dengan lebih banyak lagi. Kalau kita cuma sejengkal, maka Allah mendekatnya sampai sehasta. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan hamba Allah itu pasti diterima oleh Allah walaupun cuma sebiji dzarrah. Makanya para ibu-ibu selalu perbanyaklah berbuat baik. Niatilah semua kerjaan rumah tangga kita, di dalam rumah tangga merawat rumah,
suami, anak, sampai ke cucu, ya semuanya, atau mungkin sampai ke masyarakat yang jadi pengurus-pengurus itu, lakukanlah lillah. Semoga lelah kita itu ada nilai lillah di akhirat nanti. Selanjutnya, setelah yang keempat adalah yang kelima. Bama taqarraba ilayya dira'an taqarrabu ilaihi ba'an. Yang kelima adalah barang siapa hambaku mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekatnya sedepa, lebih lagi. Maksudnya mendekat di sini adalah melakukan kebaikan. Semangat melakukan kebaikan. Itu kalau semangatnya kita itu dihargai oleh Allah, Allah akan di atasnya lagi. Allah akan lebih lagi. Dan yang keenamnya, wa idza aqbala ilayya tamshi aqbaltu ilaihi. Di sini disebutkan yang keenam adalah jika datang kepada Allah, hambaku datang kepada Allah dengan berjalan, digambarkan dengan berjalan, maka aku akan mendatangi hambaku dengan berjalan cepat. Masya Allah. Jadi semangat hamba Allah ketika melakukan kebaikan-kebaikannya itu kok digambarkan seperti berjalan biasa, maka Allah mendatanginya berjalan cepat. Kalau kita berjalan cepat, maka Allah nanti akan mendatanginya adalah lari. Kalau kita mendatangi Allah lari, maka Allah akan mendatangi kita seperti secepat kilat. Lebih lagi. Itu artinya mendatangi Allah itu adalah semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Semangat melakukan apa saja yang itu diperintahkan Allah kita jalankan, apa itu yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Masya Allah. Jadi sepanjang kita melakukan kebaikan, innallaha ma'ana. Allah itu berserta kita. Makanya tidak usah takut kalau kita itu di jalan Allah. Semua takdir kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang penting kita mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Allah. Kalau saat ini memang musimnya virus, kita mengikuti protokol kesehatan. Insya Allah Allah itu akan bersama kita. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk keutamaan optimis bahwa apa yang kita lakukan tidak ada yang kesia-siaan selama kita tidak melakukan kemusyrikan, maka pasti kita akan mendapatkan ampunan Allah dan disambutnya dengan gembira oleh Allah seperti barang yang hilang ketemu lagi. Itulah gambaran supaya kita bisa menerapkan.